Jadi emas kita, perak kita, tembaga kita dibawa kabur keluar, dan ditinggal pada kita adalah kertas-kertas yang tidak ada nilainya, bahkan hanya pulsa elektrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton Arsip Nusantara yang tercinta. Jadi hari ini kita tahu bahwa dinar, dirham, dan fulus sudah semakin populer, semakin banyak dipakai di berbagai kota di Nusantara ini. Nah, tapi masih saja ada orang-orang yang punya pemahaman yang keliru. Jadi saya di sini ada satu rangkuman poin-poin yang disalahpahami. Yang pertama, ini yang paling banyak sekali adalah banyak orang mengira dinar, dirham, dan fulus itu adalah mata uang Arab. Gitu. Padahal dinar dan dirham ini adalah mata uang yang tidak mengenal negara, justru karena dinar adalah emas, dirham adalah perak, dan fulus adalah tembaga, dan semuanya mengacu pada satuan berat. Jadi nilainya adalah pada beratnya. Dinar adalah 4/4 gram emas, dan perak adalah 2,975 gram. Nah, itu di seluruh dunia berlaku sama, dan dimanapun dinar dan dirham itu berlaku universal karena dia adalah emas dan perak, ya. Jadi itu yang pertama, tidak mengenal negara dan justru berlaku di semua negara. Itu adalah dinar dan dirham. Nah, fulus, tembaga memang agak berbeda, dia sifatnya lokal. Jadi fulus di Nusantara ini hanya berlaku di Nusantara. Kalau nanti ada fulus di Maroko, dia berlaku di Maroko. Gitu, karena nilainya kecil dan cukup berat tembaga itu. Nah, yang kedua, ini juga sangat lazim pemahaman yang salah kaprah, menganggap bahwa dinar, emas, dan dirham, perak itu adalah alat investasi. Maknanya adalah orang memilikinya lalu disimpan-simpan, ditabung-tabung, pada satu saat perlu uang kertas dia tukarkan kembali menjadi uang kertas. Nah, ini keliru, karena sebenarnya emas dan perak itu adalah uang. Justru kita ingin menggantikan mata uang fiat yang tidak ada nilainya, dan karena itu merosot terus, menjadi mata uang yang punya nilai real, yaitu emas dan perak itu sendiri. Nah, jadi milikilah dinar, milikilah dirham dan fulus, dan gunakan untuk berbagai keperluan. Yang pertama adalah membayar zakat, untuk mahar, untuk berjual beli, menggantikan uang fiat. Nah, memang belum luas, belum lazim. Nah, tugas kita membuatnya menjadi luas penggunaannya, menjadi lebih lazim pemakaiannya, ya, dengan cara mulailah menggunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, kalau berlebih ya ditabung, itu boleh, tapi nanti dizakati dan tetap digunakannya dalam bentuk dinar emasnya dan dirham peraknya. Jadi bukan dikembalikan menjadi uang kertas. Nah, lalu yang juga banyak orang bertanya, apakah ini bukan uang masa lalu? Ya kan, dan karena itu tidak berlaku hari ini. Nah, di situ istimewanya emas dan perak, ya. Emas dan perak itu tidak ada lekang karena waktu. Jadi bahkan orang-orang yang menemukan mata uang emas zaman dulu, harganya malah menjadi lebih tinggi, lebih mahal, karena punya nilai lebih dari sekedar sebagai uang. Dia menjadi punya nilai numismatik, nilai sebagai koleksi, nilai sebagai perhiasan, gitu. Dan kalau satu saat dinar yang berlaku hari ini ditemukan katakanlah 500 tahun yang akan datang, masih akan tetap berlaku, ya. Jadi tidak ada hubungan antara dinar dan dirham dengan masa lalu. Ini adalah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, lalu yang paling pokok juga dipahami adalah bahwa dinar dan dirham ini tujuannya adalah menegakkan syariat Islam, ya. Beberapa rukun pokok dari hukum Islam yang terkait dengan nilai, terkait dengan harga, itu Rasulullah SAW tetapkan dalam dinar dan dirham. Jadi tanpa dinar dan dirham, syariat Islam tidak bisa berlaku secara sempurna. Misalnya nisab zakat dan alat membayar zakat itu harus dibayar dengan dinar dan dirham. Kemudian juga ketika kita mau menentukan hukum, beberapa hukum hudud, hukum potong tangan karena mencuri, hukum diat karena membunuh, dan sebagainya, itu semua ditetapkan oleh Rasulullah SAW dengan dinar dan dirham. Jadi tanpa dinar dan dirham kita tidak tahu kapan orang harus dipotong tangannya karena mencuri, ya. Nabi menetapkan bahwa barang siapa mencuri lebih dari 1/4 dinar atau 1/4 dinar atau lebih, maka di situ hukum
potong tangan, dibelagukan. Nah, jadi kalau tidak ada dinar dan dirham, hukum-hukum syariat ini tidak bisa berjalan. Nah, lalu yang juga banyak orang salah pahami adalah bahwa memegang emas dan perak itu merepotkan. Ya, ini tentu karena akibat dari ketidakpahaman. Bayangkan tidak pernah pegang dinar, bilang repot. Padahal dinar itu nilainya adalah setara dengan 4 juta rupiah lebih. Artinya kalau kita memegang uang kertas, itu setara dengan satuan yang terbesar saja sudah 40 lembar. Ya kan? Nah, mana lebih repot, memegang satu koin atau mengurusi 40 lembar kertas. Nah, dan bahkan kalau ditimbang, itu sudah dibuktikan uang kertas lebih berat daripada emas untuk nilai yang sama. Gitu. Jadi itu mitos mengatakan bahwa uang kertas atau uang fiat itu lebih praktis. Nah, adapun di zaman modern ini menggunakan instrumen-instrumen tambahan, misalnya seperti kartu debit, kemudian smart card dan sebagainya, kita juga bisa gunakan itu untuk dinar dan dirham. Nah, hanya memang ada beberapa batasan, ada ketentuan, karena segala sesuatu itu harus ditunaikan secara tunai, secara kontan. Nah, tapi debit card misalnya itu kan kontan sebetulnya, hanya dia melalui instrumen yang sifatnya sebagai perantara lah, semacam buku cek. Nah, cek itu halal sepanjang dia tidak digunakan sebagai alat tukar, ya. Jadi kalau hanya sebagai instrumen untuk membuktikan bahwa dia memiliki harta, itu boleh dipakai gitu. Nah, jadi tidak merepotkan. Dan satu lagi, orang mengatakan bahwa memiliki emas dan perak itu rawan kejahatan. Ya, kalau soal kejahatan, sekarang ini kejahatan jauh lebih mudah dilakukan dengan uang fiat, ya, apalagi dengan instrumen-instrumen terkomputerisasi. Kejahatan itu dengan sangat mudah mereka melakukan peretasan. Misalnya emas dan perak secara fisik nggak bisa diretas gitu. Dia kalau mau mencuri harus bongkar berangkas, harus melewati pagar dan sebagainya. Jadi tidak benar bahwa emas dan perak itu rawan kejahatan. Nah, itu soal kebiasaan saja. Nah, lalu satu lagi, ini juga satu mitos yang selalu dijadikan alasan orang bahwa kita tidak bisa kembali kepada uang emas dan perak karena jumlahnya tidak cukup. Nah, itu juga tidak benar, karena Allah SWT sudah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan keseimbangan. Jadi kalau kita lihat bahkan secara fisik, ya, pertumbuhan emas itu setara dengan pertumbuhan penduduk atau bahkan pertumbuhan ekonomi kalau kita mau menggunakan data makro, ya, kira-kira sekitar 2% gitu. Jadi pasti memenuhi keperluan manusia. Apalagi kesalahpahaman yang lain adalah bahwa seolah-olah uang kita itu hanya emas, ya. Jadi kalau uang kita itu tidak ada emas, ada perak. Tidak ada perak, masih ada jagung, ada kurma, ada minyak sawit dan sebagainya, yang semua itu adalah harta yang bisa digunakan sebagai alat tukar gitu. Nah, lalu fakta yang ada hari ini adalah bahwa emas-emas itu ada jutaan ton, tapi ditimbun, diberangkas-berangkas, disimpan-simpan, sehingga orang tidak lagi bisa bertransaksi dengan koin emas. Dan kalaupun jumlah koin emas itu terbatas, di dunia ini semua sumber daya alam juga terbatas, tidak ada yang tidak terbatas. Dan itu berarti hanya masalah daya beli, nilai tukar. Jadi kalau ada 1 gram emas dan 1 ekor kambing, ya harga kambing itu 1 gram emas. Kalau sekarang kambingnya menjadi 2, ya harga kambing itu yang akan menjadi setengah gram emas. Bukan emasnya menjadi tidak cukup, tapi harga kambingnya akan menyesuaikan dengan daya beli peraknya. Nah, lalu masih ada 2 hal lagi nih yang juga seringkali dipertanyakan oleh masyarakat yang baru mengenal dinar dan dirham, yaitu mengenai keaslian, jaminan keaslian. Yang selama ini orang terbiasa emas itu dilengkapi dengan sertifikat. Nah, lalu suka bertanya, lalu kenapa dinar tidak pakai sertifikat? Sebenarnya penjelasannya sederhana. Dinar emas itu dan dirham perak adalah uang. Dan karena dia uang, dia diterbitkan oleh satu otoritas, yaitu para amir atau para sultan. Nah, jaminan keasliannya, kebenaran takarannya, timbangannya itu diberikan oleh para sultan ini, para amir ini. Dan karena itu tidak ada keperluan sertifikat gitu. Nah, jadi sertifikat ini kebiasaan orang untuk lebih percaya pada secari kertas daripada kepada satu orang gitu. Nah, kita sekarang mengembalikan bahwa kepercayaan itu harus diberikan kepada pihak yang berwenang.
Itu yang pertama. Yang kedua, secara teknis, apa sih sebetulnya sertifikat? Nah, sertifikat itu kan menjelaskan spesifikasi koin, gramasinya, beratnya berapa, diameternya berapa, ya kan, kemurniannya berapa, siapa yang menerbitkan. Nah, di dalam koin dinar dan dirham ini semua ada di situ. Sultan atau amir yang menerbitkannya ada namanya, beratnya dicantumkan, tahun terbitnya dicantumkan, ya kan, dan volumenya dengan sendirinya bisa diketahui. Nah, jadi semua itu sudah terjamin oleh dirinya sendiri dan penerbitnya. Jadi justru kalau ada dinar yang ada sertifikatnya, itu pasti dinar yang tidak resmi dan tidak sah secara syariah, gitu. Karena yang resmi dan sah itu tanpa sertifikat. Nah, ini yang terakhir nih, ya. Terakhir ini seringkali dikaitkan dengan masalah kebanggaan dan kecintaan kepada satu negeri, gitu. Karena setiap negeri sekarang ini kan didefinisikan punya alat tukar fiat berupa kertas. Berarti kalau kita menggunakan dinar, emas dan perak, nggak cinta uang ringgit dong, tidak cinta dolar dong, tidak cinta rupiah dong. Nah, ini sama sekali terbalik. Justru kecintaan kita pada negeri ini adalah dengan cara mempertahankan harta negeri ini untuk tidak kemana-mana. Hari ini ribuan ton emas dan perak dari negeri ini dibawa keluar, dan kita hanya mendapatkan secari kertas atau bahkan pulsa elektrik, ya. Jadi emas kita, perak kita, tembaga kita dibawa kabur keluar, dan ditinggal pada kita adalah kertas-kertas yang tidak ada nilainya, bahkan hanya pulsa elektrik. Nah, karena itu penggunaan emas dan perak itu akan membuat harta ini tinggal di negeri ini, di kantong masyarakat, berputar dari tangan ke tangan, tetap menjadi kekayaan warga negeri ini. Ya, jadi itulah kira-kira 9 jenis kekeliruan dan kesalahpahaman ya pada masyarakat mengenai dinar dan dirham dan fulus. Mungkin masih ada banyak lagi, tapi itulah yang paling sering, paling pokok disampaikan ya. Nah, karena itu kita kurangilah segala syak wasangka dan segala kesalahpahaman itu dengan mudah, yaitu amalkan, miliki dinar dan dirham ini, bawa ke pasar, lakukan jual beli. Ya, kalau Anda ingin memiliki dinar dan dirham, bawa barang-barang, jualan di pasar. Nanti pulangnya membawa dinar dan dirham. Atau Anda dalam posisi ingin membeli, bawa dinar dan dirhamnya, belanjakan di pasar. Nah, dan sekarang ini sudah relatif lebih mudah karena di Indonesia ini sudah ada kira-kira di 25 kota. Ya, pasar-pasar muamalah ini di Jogja misalnya, itu yang paling meriah. Di Jogja itu ada tiap pekan itu ada 3 pasar muamalah di tempat yang berbeda. Selebihnya di Palembang, di Banda Aceh, di Banjarmasin, di Medan, di Madiun, Surabaya, Malang dan sebagainya. Nah, di tempat yang belum ada, mari kita rintis. Gitu, kita rintis, kita selenggarakan, kita berjamaah untuk memudahkan muamalah ini kembali kita jalankan. Jadi insya Allah segala syak wasangka dan ketidakpahaman dan was-was itu sepenuhnya akan hilang karena kita semua cinta negeri ini. Kita semua ingin memakmurkan negeri ini. Kita semua ingin mensejahterakan masyarakat, ya. Jadi kembali ribuan ton emas dan perak yang ditimbun-timbun itu dicincang-cincang menjadi koin ini, dinar dan dirham, dan berputar di tangan masyarakat kita. Itu. Jadi insya Allah segala kesalahpahaman ini bila dimengerti, maka tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi hambatan dalam menerapkan dinar, dirham, dan fulus. Itu. Jadi bangsa ini akan kembali makmur, negeri ini akan kembali sejahtera, manakala emas dan perak kembali berada di tangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.